Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman netizen. Kali ini kita dikejutkan ya, kembali kita dikejutkan dengan adanya tindak kejahatan pembobolan terhadap situs lembaga pemerintahan. Nah, saya turut prihatin ya melihat kejadian ini. Kenapa? Karena pelakunya itu masih muda. Ya, menurut saya seharusnya seorang pemuda itu memberikan karya terbaiknya untuk bangsa dan negara, bukan justru melakukan tindak kejahatan. Kalaupun punya kemampuan, kelebihan, ya keahlian di dunia cyber, ya sebetulnya bisa dikelola dengan baik ya kemampuannya, keahliannya, dengan membuat berbagai macam tutorial, tentunya ya tutorial yang positif. Misal melihat celah terhadap situs tertentu, misalnya situs pemerintahan lembaga atau instansi A misalnya, bisa dilihat kekurangan dari keamanannya, tingkat keamanannya itu sejauh mana. Nah, itu kan bisa dilihat sejauh mana kekurangan dari tingkat keamanan. Nah, sehingga dengan diketahuinya kekurangan dari tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs lembaga atau instansi A ini, nah bisa dengan cara menyurat menyampaikan bahwa situs lembaga pemerintahan atau instansi A ini memiliki kekurangan 1 bla 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 bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla bla. Nah, kemudian minta kerjasama bahwasanya tingkat keamanannya bisa ditingkatkan dengan cara ya tawarkan solusi. Nah, tawarkan solusi itu saya pikir itu lebih bagus ya daripada begitu tahu bahwa di situs lembaga pemerintahan A ini punya tingkat keamanan minim, sehingga justru langsung dibobol. Itu kan tidak baik, apalagi memaksa untuk mendapatkan pundi-pundi dengan cara ya seperti kertas, sebetulnya itu tidak baik menurut saya. Nah, itu tadi pemikiran dari saya bahwa seorang pemuda yang punya keahlian, yang punya kemampuan dari sisi melihat tingkat keamanan situs pemerintahan, bisa memberitahukan kepada pemilik situs bahwa situsnya ini memiliki kerawanan dari sisi keamanan. Ya, bisa diterangkan bahwa kerawanannya dari sisi ini 1 bla 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 bla, dari sisi ini 2 bla bla bla, dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian tawarkan solusi bahwa untuk meningkatkan keamanan ya harus dilakukan seperti 1 bla bla bla, 2 dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini kan justru pertama ilmunya bermanfaat ya, kemudian situs lembaga pemerintahan ini bisa ditingkatkan pengamanannya. Nah, ketimbang melakukan peretasan atau pembobolan secara paksa. Nah, justru apa yang didapat kalau sudah seperti itu? Nah, ujung-ujungnya mendekam ya. Menurut saya konsekuensi dari perbuatan jahatnya itu kan akan berakhir di balik jeruji. Ini kan sangat kita sayangkan. Masih muda, kemudian punya keahlian ya, keterampilan, tetapi disalahgunakan. Nah, kalau misalnya pola seperti tadi yang saya sebutkan
tidak mau ditempuh, ya ada banyak cara lain sekarang. Pemuda-pemuda ya yang generasi terbaru sekarang, justru mereka membuat tutorial kemudian membagikan keahliannya, ilmunya melalui channel YouTube. Nah, itu justru bermanfaat. Ilmunya tersebar, kemudian viewernya bertambah, dan dari viewer yang terus bertambah, subscriber yang terus meningkat, diikuti dengan pendapatannya juga meningkat. Artinya banyak sekali cara kalau misalnya kita memang punya niat baik sebetulnya. Ya memang butuh kesabaran, karena semua usaha yang kita lakukan butuh proses. Tidak ada sesuatu yang bisa kita capai dengan cara instan. Ya, tidak ada. Semuanya butuh proses. Yang instan itu hanyalah menutup mata kemudian membuka, menutup seperti ini, buka tutup mata, itu instan. Artinya tidak butuh waktu lama selama kita masih sehat, masih diberi umur panjang. Akan tetapi kalau misalnya kita mau menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, memang butuh proses. Kita harus sabar menjalani hidup ini, ya. Nah, itu sedikit nasihat yang saya selipkan melalui video ini, bahwasanya kepada generasi muda yang punya keahlian di dunia cyber, ya silakan dibagi saja ilmunya, ya dibagi saja ilmunya melalui channel, ya berupa konten, tutorial, meningkatkan situs keamanan situs misalnya kan, di-share, tidak usah pelit, bagi saja ilmunya. Dan melalui video ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman ya yang aktif di media sosial, bahwa setiap saat kita bisa saja kedatangan email, ya kedatangan email. Artinya ada saja email yang masuk di dalam inbox dari akun email kita. Ya, kita biasa menerima kiriman email yang tidak jelas sumbernya. Nah, saya berpesan kepada teman-teman yang punya akun email supaya tidak sembarangan membuka email yang tidak jelas sumbernya, karena disitulah peluang bagi mereka yang ingin berbuat jahat untuk mencuri akun kita. Ini sering terjadi. Mereka mengatakan bahwa akun Facebook saya diambil alih, kemudian akun YouTube saya diambil alih, kemudian akun Twitter saya dan akun media sosial yang lainnya itu diambil alih oleh pelaku tindak kejahatan. Kenapa? Karena ya salah satu celah yang mereka manfaatkan ya seperti itu. Jadi dia bikin email, ya buat email, kemudian dia sembarang saja dia kirimkan. Ya ini istilahnya boleh dibilang gambling. Ya menurut saya mereka melakukan perbuatan gambling. Dia sebar sekian banyak email, kemudian nanti isi dari email yang dia sebarkan itu ada berupa situs tertentu yang nanti kita diminta untuk melakukan pendaftaran misalnya. Kemudian setelah mendaftar, tentu kita juga diminta untuk memasukkan email, kemudian memasukkan password. Nah, disitulah kita terkena jebakan Batman. Makanya teman-teman untuk melakukan pengisian terhadap formulir pendaftaran secara elektronik yang tidak jelas websitenya, ya sumbernya, hubungan komunikasi awalnya kita tidak jelas, kemudian tiba-tiba saja ada penawaran, lalu kita diminta untuk mendaftar sehingga kita mengisi data-data, ya sebaiknya dibedakan antara akun email dan password yang biasa kita gunakan untuk login di akun media sosial kita. Jadi memang untuk penggunaan email dan password ini tidak boleh sembarangan.
harus dipilah ya, mana yang untuk media sosial, kemudian mana yang untuk akun-akun seperti misalnya Shopee, misalnya akun Bukalapak ya, kemudian Gojek, Gokar. Kalau bisa passwordnya itu jangan disamakan, harus dipilah, harus dibedakan. Karena apa? Oke, katakanlah kalau Bukalapak kan situs terpercaya, Shopee situs terpercaya, artinya situs-situs yang jelas ya, kecil kemungkinan akun email kita atau password yang kita gunakan untuk mendaftarkan di situs tersebut disalahgunakan. Nah, inilah maksud saya kepada teman-teman yang juga mengelola situs pemerintahan ya, bertindak sebagai operator di balik dari situs lembaga pemerintahan, untuk tidak sembarangan menggunakan email dan password yang digunakan untuk mengelola situs lembaga pemerintahan. Misalnya email dan passwordnya digunakan untuk login dan logout di situs pemerintahan, jangan digunakan untuk melakukan komunikasi melalui media sosial. Misalnya digunakan untuk akun media sosial, digunakan untuk akun situs belanja. Nah, disitulah celah atau potensi yang dapat mengakibatkan situs dari lembaga pemerintahan ini dibobol. Karena pertama, kita sembarang menggunakan email dan akun ya, kemudian kita tidak sadar bahwa dari beberapa situs yang kita kunjungi itu ternyata ada salah satunya itu yang digunakan oleh oknum pelaku tindak kejahatan di dunia cyber, mencuri password kita. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Oke, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman agar lebih hati-hati dalam menggunakan email dan password di media sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.